warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halmia, NPM 1740102044. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yang berjudul Jasa Pelabuhan Perikanan. Jasa pelabuhan perikanan ini adalah bentuk pelayanan yang diberikan pihak pengelola pelabuhan perikanan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perikanan di pelabuhan perikanan. Jasa pelabuhan perikanan ini berkaitan erat dengan efektivitas di pelabuhan perikanan yang mencangkup yang pertama yaitu pendaratan dan pembongkaran. Salah satu perbedaan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan lainnya adalah kekhususan komoditas yang didaratkan. Tujuan kapal ikan melakukan kunjungan ke pelabuhan perikanan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu untuk melakukan pembongkaran hasil tangkapan, melakukan pengisian bahan pembekalan, dan melakukan docking, dan biasa disebut dengan perbaikan kapal. Selanjutnya yang kedua yaitu aktivitas pengolahan. Produk perikanan merupakan salah satu produk yang cepat mengalami penurunan mutu. Penurunan mutu dapat diakibatkan karena penanganan yang salah selama di atas kapal. Itu karena akibat trip yang lama, tidak diberi es batu dan lain-lain, maupun penanganan ketika berada di pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan memberikan jasa pelayanan untuk mempertahankan mutu, berupa fasilitas cool room dan lain-lain. Pelabuhan perikanan juga menyediakan fasilitas kawasan industri yang memungkinkan pihak swasta mengembangkan usaha pengolahan maupun usaha-usaha yang berbasiskan perikanan lainnya. Selanjutnya yaitu aktivitas distribusi dan pemasaran, membuka akses bagi distribusi dan perdagangan komoditas perikanan dari suatu wilayah tertentu. Peran ini semakin terlihat terutama pada daerah-daerah yang belum berkembang, yang biasanya memiliki kondisi infrastruktur transportasi yang minim. Menciptakan mekanisme pasar yang memungkinkan semua pihak yaitu nelayan sebagai penjual ikan dan bakul sebagai pembeli ikan mendapatkan harga yang layak. Mekanisme ini dimungkinkan karena perdagangan ikan dilakukan dengan sistem lelang. Selanjutnya yang keempat yaitu aktivitas perbekalan. Pada aktivitas perbekalan adalah penyediaan kebutuhan melaut yaitu bahan bakar minyak, es, air tawar, bahan makanan, dan lain-lain. Hal ini berkaitan dengan kelancaran operasi penangkapan ikan dan penanganan mutu ikan hasil tangkapan, baik itu selama operasi penangkapan, penanganan ikan di TPI maupun saat pendistribusiannya. Selanjutnya yang kelima yaitu aktivitas perbaikan. Aktivitas perbaikan ditujukan untuk mempertahankan kondisi kapal supaya tetap dapat melakukan operasi penangkapan ikan. Jasa pelabuhan untuk aktivitas perbaikan ini diantaranya penyediaan fasilitas docking, slipway, dan bengkel. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurrosi Suryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrosi Suryanti, NPM 1740102079. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Halmia. Di sini ada imbalan jasa pemakaian fasilitas. Yang pertama di sini adalah jasa tambat labu. Tapi di sini saya akan menjelaskan tambatnya. Tambat kapal dikatakan bertambat apabila bersandar atau meningkatkan tali di tempat tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar hasil tangkapan. Dan yang B ini, waktu tambat dihitung selama kapal membongkar hasil tangkapan di dermaga atau di tempat tambat yang lain. C. Uang tambat adalah imbalan jasa bagi kapal yang bersandar di tempat tambat yang dihitung berdasarkan etemal. Satu etemal sama dengan 24 jam.
Dan yang D, fasilitas tambat berupa jembatan atau jetty, dermaga bongkar tepian atau bagian tepi baik sungai maupun pantai. E, tubuh kapal. Dan yang kedua, labu. Labu dikatakan kapal yang berlabuh apabila setelah membongkar tangkapan kapal bersandar atau meningkatkan tali di tempat tertentu yang bukan tempat bongkar untuk beristirahat, dan menunggu keberangkatan ke laut atau menunggu naik dock atau dalam keadaan floating repair. Dan yang B, waktu labuh adalah waktu yang dihitung sesudah kapal selesai membongkar sampai keberangkatannya kembali ke laut. Waktu sejak kapal bersandar di dermaga sampai berangkat kembali ke laut dikurangi dengan waktu tambat. Yang C, uang labu adalah jasa sebagai pengganti akibat pemakaian kolam pelabuhan atau tempat berlabuh lainnya. Dihitungkan berdasarkan etemal. Dan yang D, tempat berlabuhnya merupakan kolam berlabuh, merupakan kolam pelabuhan atau tempat yang dibangun khusus untuk berlabuh. Selanjutnya yang kedua, penggadaan es. Harga es ini ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya produksi dengan catatan bahwa warga tidak melebihi harga es lokal. Dan yang ketiga, penggadaan air. Penggadaan air tawar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kapal pencucian ikan, pengolahan hasil gudang ikan, warung, fasilitas umum, dan lainnya. Dan sumber air tawar adalah sumur bor dan pump. Selanjutnya itu perhitungan tarif didasarkan pada biaya pengusahaan air. Dan batas waktu maksimum untuk setiap community ditentukan sesuai dengan nilai jual komoditi. Apabila penyewa tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban membayar sewa sesuai dengan batas waktu. Penyimpanan yang telah disepakati harus, maka kepala keberadaan komoditi tersebut dan berhak melakukan pelelangan untuk menggantikan sewanya. Dan keempat, jasa sewa cool room, yaitu jangka waktu penyimpanan komoditi hasil perikanan di dalam cool room diperhitungkan sekurang-kurangnya 1 hari, dan untuk penyimpanan kurang dari 1 hari diperhitungkan 1 hari. Dan keterlambatan pengambilan ikan dari batas waktu penyimpanan yang disebabkan kelalaian dari pemakai jasa dikenakan biaya tambahan sebesar waktu keterlambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Julianti, NPM 1740102070. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengolahan pelabuhan perikanan. Untuk pengolahan pelabuhan perikanan itu, keberhasilan pengolahan pelabuhan perikanan bertergantungan pada setiap pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan. Misalnya yang berkaitan keharmonisan itu antara lain ya merupakan hubungan antara staf pengolahan pelabuhan perikanan dengan pegawainya.
lalu ada pedagang, ada nelayan, dan pengolah buruh di pelabuhan tersebut. Nelayan, pengolah, serta untuk buruh-buruh yang ada di pelabuhan tersebut. Baik, selanjutnya itu ada pelaku-pelaku di pelabuhan harus menguasai serta bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan mereka masing-masing. Yang pertama itu ada pengolahan instruktur, suprakultur dengan semua aktivitas penunjang antara lain biasanya investasi pelabuhan, penyusunan anggaran, perencanaan bangunan, ada pajak juga, ada perbaikan serta pemeliharaan fasilitas-fasilitas seperti alur pelayaran, mercusuar, dan jalan-jalan menuju pelabuhan. Yang kedua itu adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan atau klien. Hal tersebut terhadap kapal dan barang komoditi serta pemeliharaan lainnya untuk di kegiatan pelabuhan tersebut. Yang ketiga itu ada peraturan-peraturan pada pengolahan pelabuhan perikanan. Yang pertama itu ada peraturan lokal. Yang kedua ada nasional serta internasional untuk menentukan sirkulasi maritim, peraturan dalam haduan, perhitungan statistik, pencatatan keluar masuknya kapal, dan pencatatan serta pemeliharaan kesehatan pada awak kapal. Lalu di sini saya menjelaskan sedikit mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan dalam. Selanjutnya itu ada pengelolaan pelabuhan perikanan dapat dilakukan. Yang pertama itu ada pengelolaan dan pengusahaan oleh BUMN yang berbentuk sebagai perum. Pada prinsipnya, prinsip kedua untuk suatu pembentukan perusahaan yang memiliki usaha yang bersifat mampu melayani kepentingan umum serta dapat bergerak di bidang jasa-jasa yang sekaligus dapat mencari suatu keuntungan. Yang kedua itu ada pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UPT. Untuk pengelolaan pelabuhan perikanan dalam bentuk UPT ini merupakan bentuk yang paling tepat mengingat kepada suatu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi pelabuhan untuk perikanan. Yang pertama itu ada pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dalam skala nasional maupun regional. Selanjutnya ada pusat pengembangan industri yang dapat menunjang suatu usaha perikanan baik hulu maupun hilir. Berikutnya ada pusat kegiatan pembinaan suatu masyarakat di nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ego Siswanto, NPM 17401023. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengolahan pelabuhan perikanan yang telah disampaikan Saudari Julianti. Poin ketiga, kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh pelayanan guna memperlancar proses produksi,
pengolahan serta pemasaran hasil, sehingga tercipta suatu iklim usaha yang mendorong gairah nelayan untuk lebih mengembangkan usahanya. Poin keempat, basis operasional. Kegiatan pelabuhan perikanan tidak tergantung pada batas wilayah administratif pemerintah daerah, sehingga tercipta interrelasi antara daerah produsen dengan daerah pemasaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif suatu daerah. Poin kelima, pembagian kewenangan berdasarkan pengelolaan pelabuhan masih berpegang pada ketentuan bahwa PPI merupakan kewenangan Pemda, sedangkan pelabuhan perikanan baik Nusantara, samudra maupun pantai merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pengelolaan pelabuhan perikanan dikatakan berhasil apabila 1. Perikanan memberikan keuntungan baik bagi pengelola pelabuhan itu sendiri maupun bagi pemiliknya. 2. Proses pembongkaran hasil tangkapan dapat dilakukan secara cepat. 3. Fleksibel dalam perkembangan teknologi. 4. Perkembangan pelabuhan tanpa merusak lingkungan sekitarnya. 5. Organisasi serta pelaku-pelakunya bekerja secara aktif dan terorganisasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pengelolaan pelabuhan perikanan yang telah Saudari Juli sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.